Shalom, haleluya. Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di saluran YouTube kita hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi renungan harian dengan tema bergaul dengan Roh Kudus. Dalam renungan kita kali ini, kita akan mempelajari pentingnya belajar hidup dalam kesatuan dengan Roh Kudus melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengannya setiap hari. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mengalami pengarahan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dapat berkumpul di hadapan-Mu saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai hidup kami. Kami berdoa agar Engkau membuka hati dan pikiran kami saat kami belajar tentang pentingnya bergaul dengan Roh Kudus. Bimbinglah kami melalui firman-Mu dan berilah kami pengertian yang lebih dalam tentang kehendak-Mu. Bantulah kami untuk mempraktekkan ajaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, dan bantu kami untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Kami berdoa agar Roh Kudus memimpin dan membimbing kami dalam segala keputusan, memperkuat kami ketika kami lemah, dan menguatkan iman kami dalam menghadapi tantangan hidup. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kesatuan dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga hidup kami mencerminkan kasih, hikmat, dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa agar renungan hari ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan membantu kami menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik dan kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikut ini adalah renungan harian dengan tema bergaul dengan Roh Kudus yang terambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 6. Marilah kita baca firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saudaraku, dalam pasal ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kepergiannya yang akan segera terjadi. Murid-murid merasa sedih dan bingung karena mereka tidak sepenuhnya memahami maksud dan tujuan kepergian Yesus. Namun, Yesus memberi mereka penghiburan dan janji yang luar biasa. Salah satu janji yang Yesus sampaikan adalah kedatangan Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa ketika Ia pergi, Ia akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, kepada mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka, memberikan penghiburan, memberikan pengertian yang lebih dalam akan kebenaran, dan membimbing mereka dalam hidup yang benar. Bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup dalam era setelah kebangkitan dan penyaliban Yesus, janji itu juga berlaku. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia adalah pemberi kehidupan, penolong, dan pembimbing yang setia. Namun, terkadang kita mungkin lupa untuk bergaul dengannya dan merasakan kehadirannya secara pribadi setiap hari. Dalam kehidupan yang sibuk dan terkadang penuh dengan tantangan, kita sangat membutuhkan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengannya, kita dapat tumbuh dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Pertama, melalui doa, kita dapat berbicara dengan Roh Kudus. Berbicaralah kepadanya, sampaikan kekhawatiran, kebutuhan, dan sukacita kita. Jadikan doa sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepadanya
dan mendengarkan suaranya dalam hati kita. Kedua, melalui pembacaan firman. Kita dapat mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Baca firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan bersedia untuk menerima ajaran dan pengarahannya. Biarkan Roh Kudus mengajar, memperingatkan, dan memimpin kita melalui firman-Nya. Ketiga, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kita dapat membangun hubungan yang erat dengannya, berperan aktif dalam persekutuan gereja, dalam doa bersama, pelayanan, dan ibadah. Carilah kesempatan untuk merasakan hadirat-Nya dan mengalami kuasa-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menemukan penghiburan, hikmat, dan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus adalah sahabat yang setia, yang hadir untuk membimbing kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita akan kasih dan kuasa Allah. Marilah kita belajar hidup dalam kesatuan dengan Roh Kudus setiap hari. Jangan biarkan kesibukan dan tantangan menghalangi kita untuk memiliki waktu yang berkualitas dengannya. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, hidup kita akan terisi dengan damai sejahtera, kebijaksanaan, dan kuasa-Nya yang mengubah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih atas waktu yang berharga yang kami sediakan bersama dalam renungan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk memahami dan meresapi ajaran firman-Mu tentang bergaul dengan Roh Kudus. Kami berdoa agar Engkau menguatkan kami dalam upaya kami untuk hidup dalam kesatuan dengan Roh Kudus setiap hari. Bimbinglah kami untuk memprioritaskan doa, pembacaan firman, dan persekutuan denganmu, sehingga kami dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Ya Allah, berkatilah setiap pendengar yang telah menyimak renungan ini. Biarkan firman-Mu menjangkau hati kami, menguatkan iman kami, dan memampukan kami untuk hidup dalam kesatuan yang erat dengan Roh Kudus. Bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami, dan berikan kami penghiburan, hikmat, dan kekuatan dari-Mu. Kami berdoa semoga apa yang telah kami renungkan hari ini dapat membawa dampak positif dalam hidup kami dan orang lain di sekitar kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan kita hari ini tentang bergaul dengan Roh Kudus telah memberkati hati dan menguatkan iman kita. Mari kita terus memprioritaskan persekutuan dengan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih telah bergabung bersama kami di saluran YouTube ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih-Nya atas kita semua. Salam kasih dalam Kristus. Haleluya.